Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas bisa dipimpin doanya. Ya, di tempat duduk siap, berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Jeki, Hanis, Sugeng, Babulan, Saya Bu Kurniawati, Ica, Niken. hadir. Oke, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, sebelumnya ini materinya itu sama ya dengan pertemuan yang sebelumnya. Jadi kita akan ulas kembali lagi ya. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik dapat menjelaskan kegiatan ekonomi dan mengidentifikasi perilaku produsen sehingga dapat menerapkannya dengan cermat dan teliti dalam kehidupan sehari-hari dengan sikap kritis, kreatif, jujur, dan bertanggung jawab. Lalu ada pengertian kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Apa saja sih kegiatan ekonomi? Yaitu ada produksi, distribusi, dan juga produksi. Jadi produksi itu adalah menciptakan suatu barang maupun jasa. Lalu distribusi itu menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Lalu konsumsi adalah menghabiskan nilai guna suatu barang. Lalu ada pengertian produksi. Produksi adalah setiap usaha manusia untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Nah, di dalam kegiatan produksi itu terdapat input, proses, dan output. Input adalah segala sesuatu yang akan diolah atau diubah. Lalu proses adalah suatu kegiatan mengolah atau mengubah suatu input. Lalu output adalah hasil dari proses pengolahan, baik berupa barang maupun jasa. Lalu ada tujuan produksi. Nah, yang pertama adalah memperbanyak jumlah barang atau jasa. Lalu yang kedua menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas tinggi. Nah, di sini itu terdapat kayak perbedaan di antara produsen. Ada yang lebih memilih produsen yang cenderung memilih harganya yang lebih terjangkau, dan ada juga produsen yang lebih memilih kualitasnya yang lebih tinggi atau lebih baik. Lalu yang ketiga, tujuan dari produksi adalah mengganti barang yang rusak atau habis. Ketika di sebuah toko itu kan terdapat kayak merestock di gudang ya. Nah, di gudang karena target penjualannya itu kurang sehingga terjadilah expired atau kadaluarsa. Nah, dengan tujuan produksi
mengganti barang yang sudah rusak tersebut atau barang yang sudah expired. Nanti yang sudah expired itu ditarik lalu diganti dengan barang yang baru. Lalu yang keempat ada mendapatkan keuntungan. Tujuan utama seorang produsen memproduksi suatu barang adalah mendapatkan keuntungan. Tentu saja itu adalah tujuan yang utama. Lalu yang kelima, memenuhi pasar dalam negeri untuk kebutuhan perusahaan dan rumah tangga. Lalu ada faktor-faktor produksi. Ada dua ya, faktor produksi asli dan juga faktor produksi turunan. Nah, yang pertama ada faktor produksi asli itu terdapat dua, ada sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Faktor produksi sumber daya alam itu apa pengertiannya? Air. Pengertiannya? Berarti yang Ya, segala sesuatu yang berasal dari alam. Contohnya seperti dari tanah, laut, angin, udara. Lalu ada sumber daya manusia, yaitu kemampuan manusia untuk bekerja dalam kegiatan produksi. Lalu yang kedua, faktor produksi turunan, yaitu meliputi modal dan kewirausahaan. Modal atau kapital yaitu semua alat yang dipergunakan sebagai penunjang proses produksi. Lalu yang kedua, kewirausahaan atau entrepreneur, yaitu kemampuan pengusaha untuk mengolah faktor-faktor produksi sehingga dapat melakukan kegiatan produksi secara efektif dan efisien. Lalu ada proses produksi. Proses produksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu untuk menghasilkan atau menambah manfaat barang atau jasa. Nah, di sini ada dua macam proses produksi, yaitu ada proses produksi kontinu atau terus-menerus dan juga ada proses produksi intermittent atau berselingan. Proses produksi kontinu atau terus-menerus itu dilakukan secara massal atau besar. Contohnya seperti pabrik makanan maupun minuman. Lalu proses produksi intermittent atau berselingan adalah proses produksi yang dimana cara mengolahnya bahan bakunya itu digabungkan menjadi suatu barang jadi. Contohnya seperti pembuatan mobil, itu kan terdapat kayak rangka, mesin, kaca, setir, spion. Nah, itu kan diproduksi secara berselingan atau terpisah. Nah, itu kemudian dirangkai menjadi satu, menjadi sebuah mobil. Oke, terima kasih. Kemudian di sini Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok atau tiga kelompok? Dua kelompok ya. Bisa berhitung dari Mbak Niken. Dua. Satu. Anis? Coba berapa, Mbak? Baik, bisa duduk berkelompok.
Ayo Bu, tugasnya apa Bu? Langsung makan di sini juga. Terima kasih Bu. Oke, bidang takdir bidang produksi biasa. Nah, kalian bisa isi tabel tersebut ya. Ditulis, bukan di. Jadi nggak harus 5 nggak apa-apa, bisa 4 juga nggak apa-apa. Contohnya. Iya, contohnya. Jadi isi dapatnya namanya ya. Ya. Beras bulog. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Ini PT-nya PT-nya Itu kayak contoh hasil produksi. contoh hasil produksi. Oh, dari apa? Di buah-buahan. Garis beras. Maksudnya itu bidangnya, jadi kayak agraris itu ada pertanian gitu. Lalu Bisa bidang pertanian sama produksinya. bukan, itu kan ada pertanian, lalu apa gitu yang lainnya. Agraris dulu. Iya. Iya berarti yang agraris contohnya bisa padi gitu. Apa perubahan ini? Perusahaannya apa? Jadi pertanian jagung, pertanian buah, padi. Bukan, itu ada kan kayak ada contohnya pertanian, lalu yang lain contohnya itu apa? Itu kan ada dari bidang agraris. Enggak gitu. Contohnya kayak bidang industri itu kan ada makanan, minuman gitu. Jadi bukan menyebutkan merek atau hasilnya, itu bukan. Ya bisa. Tekstil. Perdagangan. Dari apa industri? Supermarket nih. Dan jasa mandukul. Pengiriman. Teknik mesin, mekanik listrik, Sudah selesai Bu. listrik kan? Di 1.000. Bisa 4, minimal 4. Ini malah Akhirnya sih kalau beras tuh. buah, jagung, gandum. Mata kau. Teh, gula, tebu. Agar itu orang pindah dulu. Kedelai, gula. Gula apa? Tebu. Gula kan apa? Sekarang tebu. Pari. Gula kan sekarang tebu. Ikan jasa. Makan ikan sih. Kalau ikan. Opo. Ikan beneran. Salam ada di kampung beras. Biasa orang gas anu ahli lu tidak. Pabrik tekstil, pabrik tekstil, pabrik makanan. Dari sini Industri apa? industri tekstil, industri makanan, industri kayak apa ya? Tekstil, terus industri otomotif, industri apa ya? Oh, boleh. Sabun. Jangan saya di sana dari apa? Kalau kelontong, minimarket, e-commerce. Marketplace. Ada bursa. Pasar tradisional. Oke. Halo. Suku. Ekspor impor apa ya? Iya. Transportasi.
Pamer market, pamer shop, kesehatan, pengguna jasa. perbankan, Kita tuh pijat. iya benar. Jasa ukur jasa Aku Bu. Sudah? Sudah. Ngajeng atau mriki mawon? sudah dapat dua Lenggan mawon. Monggo dari kelompok 1. Ya, bidang. Ya, ini ada panci satu-satu Ibu. Ya. Ini bidang agraris itu ada padi, jagung, sayuran, kelapa, tebu. Nah, terus Oke. bidang ekstraktif itu ada batubara, emas, gas alam, nikel, dan minyak bumi. Nilai industri ada pabrik tekstil, pabrik makanan, pabrik sepatu, pabrik gula, pabrik sabun. Untuk bidang perdagangan ada tolong minyak, berat ikan, harus rasa tradisional sama supermarket. Bidang jasa ada pada salon, ada transportasi, pendidikan, kesehatan, dan makanan. Oke. Lalu untuk kelompok yang kedua. Iya, monggo. Jawaban coba. Salah satu bidang yang pertama yaitu agraris. Yang pertama yaitu beras, handuk, jagung, dan gula. Dulu lah, gula kan? gulanya udah masuk Iya. industri kok. Oh, bukan ini kan gula batu. Bidang ekstraktif pada perkembangan alat negara, Penegakan gua kan? Selanjutnya ada bidang industri, contohnya ada tekstil, makanan, otomotif, dan kimia. Kemudian ada bidang perdagangan, contohnya supermarket, agen bursa, ekspor impor, dan online shop. Kemudian di bidang jasa ada bidang pengiriman, jasa penerbangan, tukang syukur, dan ojol atau transportasi. Sudah. Untuk jasa sudah. Jadi sebelumnya jadi bidang agraris itu nggak cuma pertanian aja, yaitu ada perkebunan, tambang, sawit, ya peternakan juga ada. Gitu. Oke, jadi sudah pada paham semua ya terkait dengan jenis-jenis bidang produksi. Kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya ada yang mau membacakan kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Siapa ini mau semua? Ibu dulu pasti mau. Ya boleh Mbak Niken. Oke, kesimpulan pada hari ini, kegiatan ekonomi terbagi menjadi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah setiap usaha manusia untuk menciptakan atau menambah guna suatu barang atau benda untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan produksi adalah menghasilkan barang untuk mendapatkan laba. Dan beberapa faktor produksi terdiri dari faktor produksi asli, yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta faktor produksi turunan, yakni modal dan keahlian. Baik, terima kasih Mbak Niken. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bu. Habis ini ada pelajarannya siapa? Pak Diki olahraga. Oh, olahraga.
nanti berbeda Pak Sugeng. Ya nanti jangan lupa ganti baju ya, jangan pakai baju ini, oke? Ada pelajaran agama dari Pak Sugeng. Baik, sekian dari Ibu.